Halo Sobat Gudang Movie yang kami cintai. Kali ini kami akan melanjutkan rekap alur cerita film Squid Game episode ke-8. Bagi sobat yang belum menonton episode sebelumnya, alangkah baiknya sobat menontonnya agar sobat sekalian paham dengan alur ceritanya. Untuk link episode sebelumnya, sobat sekalian bisa klik link di atas ya sob, atau klik link yang telah kami sediakan di deskripsi video ini. Pada episode sebelumnya, diperlihatkan dari 16 pemain yang tersisa setelah melewati game penyeberangan kaca. Pemain yang tersisa hanya tinggal 3 orang saja, yaitu Gi-hun, Sang-woo, dan Sabyok. Sementara itu Junho mencoba untuk keluar dari pulau dengan menggunakan alat bantu menyelam. Namun ia tidak menyadari bos bertopeng sudah memasang alat pelacak di alat penyelam yang dipakai oleh Junho. Dan akhirnya bos bertopeng dan anak buahnya mengejar Junho dengan menggunakan speedboat dan persenjataan lengkap. Bagaimana keseruannya? Oke, siapkan kopi, hidupkan rokok, cari tempat untuk rebahan, dan selamat menikmati. Pada episode ke-8, Squid Game dimulai dengan turunnya 3 finalis dengan jejak darah yang mengikuti mereka akibat dari pecahan kaca setelah game sebelumnya. Ketika mereka kembali ke asrama, Jong-ho berhasil kembali ke pulau dan ponselnya yang disimpan dalam tas kedap air ada bersamanya dan aman. Sepertinya dia menyimpan semua bukti mengenai apa yang terjadi di sana. Junho berusaha mencari sinyal dan menghubungi rekan polisinya untuk meminta bantuan dan memberikan informasi terkait dengan permainan gila ini. Tak berselang lama Junho berhasil menemukan sinyal dan berhasil menghubungi rekannya. Namun kondisi tersebut tidak bertahan lama karena pria bertopeng dan anak buahnya semakin dekat dengan dirinya. Alhasil dia mencoba mengirimkan semua bukti video yang dia ambil saat dia berada di lokasi. Akan tetapi dia menemui kegagalan saat mengirim file karena kondisi sinyal yang sangat buruk. Tak berselang lama salah satu bawahan pria bertopeng berhasil menemukan Junho dan mengejarnya kembali. Junho mengalami masalah saat pria bertopeng dan anak buahnya berhasil menyudutkan Junho ke sebuah tebing yang curam. Di sini Junho berusaha melawan, namun peluru yang dia miliki hanya tersisa 1 peluru saja. Di tempat lain, Sang-woo dan Gi-hun bertengkar karena game sebelumnya Gi-hun merasa tidak terima jika nomor 13 mati karena didorong oleh Sang-woo pada permainan sebelumnya. Suasana di sekitar menjadi menegangkan. 아무리 이유를 갖다 넌 그냥 죄 없는 사람 어차피 우리가 저 돈 가지고 나 똥인지 된장인지 꼭 내가 이렇게 된 건 다 내 탓이야. Lalu ada penjaga yang masuk ke ruangan. Lalu penjaga tersebut memberi hadiah khusus untuk 3 finalis, yaitu berupa pakaian dan makanan mewah yang mungkin saja bisa diartikan sebagai perjamuan terakhir untuk mereka. Adegan setelahnya diperlihatkan Sabyok mengganti pakaian dengan setelan suite mewah untuk makan malam, dan di situ diperlihatkan luka yang cukup serius di pinggang kirinya karena tertancap kaca saat permainan sebelumnya. Dia terlihat sangat menahan sakit dan membuatnya agak lemas karena banyak kehilangan darah. Meja untuk makan malam sudah disiapkan oleh penjaga. Suasana yang penuh kewaspadaan sangat terasa. Hal itu terasa karena ketiganya duduk di meja segitiga yang saling berhadapan. Penjaga meyakinkan bahwa ini adalah jamuan untuk 3 finalis karena sudah sampai di babak ini. Setelah makanan utama mereka selesai, mereka masing-masing diam dan saling menatap satu sama lain. Lalu penjaga yang membersihkan peralatan makan sengaja meninggalkan pisau di atas meja. Setelah itu mereka kembali ke asrama. Di sini Sabyok baru saja makan malam dan Gi-hun memutuskan untuk duduk di sampingnya. Dia berjanji akan mengalahkan Sang-woo dan membagi uang secara adil dengannya. Ketika Sang-woo tertidur, Gi-hun pun berpikir untuk membunuh teman lamanya itu. Tetapi di sini Sabyok melarangnya dan menyuruh Gi-hun untuk menyerahkan nasib mereka ke arena selanjutnya. Namun di sini Sabyok telah terluka parah. Darah mengalir deras dari lukanya yang terbuka, yang sejauh ini telah ia sembunyikan. Namun sekarang wajahnya memucat dengan cepat. Di sini Gi-hun mencoba mendapatkan bantuan dari para penjaga.
Namun ternyata di saat Gi-hun meminta pertolongan dan meninggalkan Sabeok, Sang-woo memanfaatkan kesempatan ini dan menusuk leher Sabeok hingga ia pun dinyatakan meninggal dunia. Sang penjaga akhirnya tiba. Di sini Gi-hun mengira para penjaga akan menolong gadis itu. Akan tetapi mereka datang dengan peti mati untuk membawa mayat Sabeok pergi untuk dikremasi. Sebelum lanjut, alangkah baiknya sobat sekalian subscribe channel kami ya sob, dan kirimkan kritik beserta saran di kolom komentar video ini. Bantu kami agar menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, lanjut. Setelah kejadian itu, Gi-hun melihat Sang-woo sudah berdiri di sebelah gadis itu dengan memegang sebuah pisau yang berlumuran darah. Ternyata gadis itu sudah dibunuh oleh Sang-woo. Alhasil, Gi-hun berlari dan menangisi kematian Sabeok dengan bercucuran air mata yang tidak bisa ia tahan. Setelah itu Gi-hun marah dan ingin membalas dendam kematian Sabeok kepada Sang-woo. Akan tetapi mereka dilerai oleh penjaga dengan senjata yang diarahkan ke kepala mereka masing-masing. Shin pun berpindah ke Junho. Di sini bos bertopeng menyuruh Junho untuk menyerah dan ikut bersama mereka. Namun Junho menolak dan menembakkan peluru terakhirnya ke arah bos bertopeng dan mengenai bahunya. Bukannya membalas, bos bertopeng malah membuka topengnya dan menunjukkan identitas aslinya kepada Junho. Di sini Junho melihat identitas sebenarnya bos bertopeng, yang ternyata ia adalah kakak Junho yang selama ini ia cari. Sungguh pemandangan yang sangat ironis ya sob. Setelah itu kakak Junho dengan berlinangan air mata terpaksa menembak Junho karena telah mengetahui identitas dirinya. Dan Junho pun terjatuh ke tebing dan tenggelam di lautan. Setelah kejadian ini, pria bertopeng merasa kalau yang ia lakukan kepada Junho adalah salah. Ia tidak menyangka ia akan menembak adiknya sendiri. Padahal sebelumnya, ia telah mendonorkan satu buah ginjalnya kepada Junho karena selama ini Junho memiliki ginjal yang rusak. Dan alasannya untuk hidup selama ini adalah untuk melihat adiknya hidup dengan bahagia, walaupun ia harus bekerja di game laknat ini. Dan film pun bersambung. Untuk episode selanjutnya, sobat sekalian bisa mengklik link di atas ya sob, atau klik link yang telah kami sediakan di deskripsi video ini. Akhir kata, assalamualaikum dan sampai jumpa lagi.